para bangsawan, para pangeran muda, para putri-putri raja, para pendeta muda gitu ya, itu mandi di sini, mau di wisuda misalnya, atau mungkin mandi untuk menghilangkan aura-aura negatif gitu ya. Ada kepercayaan agar awet muda, banyak sekali cerita-cerita yang terkandung di dalamnya. Di sini teman-teman ada batu apung. Jadi batu apung ini ternyata menimbun sebuah struktur kuno ya. Di bawah itu ternyata sangat dalam, lebih dari 4 meter. Artinya ada letusan dahsyat dari Gunung Kelut di masa lalu ya. Jadi menimbun banyak sekali struktur-struktur dan peradaban-peradaban kuno. Jadi batu apung ini diduga memang semburan semacam lahar ya, lahar Gunung Kelut. Pada masa lalu Gunung Kelut ini disebut juga Gunung Kamput, yang kemudian bermetamorfosa saat ini menjadi Gunung Kelut. Dan di lokasi ini banyak sekali tinggalan-tinggalan artefaktual yang sangat penting era kerajaan Kediri, ditimbun lebih dari 4 meter di bawah tanah oleh letusan Gunung Kelut di masa lalu. Jadi ini sudah dilindungi oleh Balai Pelestari Cagar Budaya ya, termasuk kemudian Kadiri Berbudaya. Ini banyak artefak-artefak penting. Nah, di sini ada fragmen Linggayoni ya, Linggayoni atau lambang Dewa Siwa ya, Linggayoni. Artinya memang diduga di sini pernah ada sebuah peradaban yang bercorak agama Hindu Siwa. Ada banyak sekali ini namanya batu gandik itu ya. Itu banyak sekali teman-teman. Nah, batu gandiknya banyak sekali, berbagai macam ukuran, batu lumpang, balok-balok batu candi, fragmen pipisan, dan ini ada semacam dolmen ya, the great dolmen atau batu meja persajian pada masa kuno. Nah, ini mungkin kelanjutan dari masa prasejarah. Ada banyak lumpang-lumpang kecil, lumpang-lumpang persajian ya, yang memiliki makna magis dan sakral, yang artinya di lokasi ini diduga dahulunya ada bangunan suci yang memiliki nilai magis, sakral, dan religi. Kemungkinan petirtaan kuno ya, atau mandi suci. Coba ke sini teman-teman. Jadi selain kemudian banyak sekali struktur-struktur dari pasir vulkanik pada masa lalu ya, diduga letusan Gunung Kelut, ternyata jauh di bawah tanah ada petirtaan yang sangat indah, diduga tinggalan pada masa kerajaan Kadiri. Prasasti terdekat memang prasasti Bameswara ya, yang berlambang bulan yang diterkam oleh tengkorak tahun 1050 Saka atau tahun 1128 Masehi. Struktur batu batanya juga cukup kuat ya, dan jenis batu batanya berukuran lebar sekitar tebal sekitar 8 cm, lebar 22 cm, dan panjang sekitar 32 cm. Masa abad ke-11 ke-12 atau ke-10 ke-11 12 ya. Batu batanya ini berbeda batu batanya jenis era kerajaan Singosari maupun Majapahit. Coba bayangkan struktur ya, batu letusan gunung yang sangat dahsyat di masa lalu ini, dan ini jauh sekali di bawah. Petirtaan ini sangat indah sekali teman-teman. Ada corak kekunoannya, nilai estetikanya ya, struktur kekuatan batu batanya, filosofi dan makna dari semacam ragam hiasnya. Nah, ini biasanya digunakan mandi suci oleh masyarakat sampai saat ini ya. Banyak sekali perdupaan, persajian, bunga-bunga wewangian sebagai bukti bahwasanya petirtaan ini masih digunakan sebagai mandi suci. Diduga petirtaan ini tidak terlepas dari simbol-simbol kekunoannya. Jadi ada tangga gitu ya, naik ke atas sebelah barat gitu ya. Dan kemudian di timur ada Jaladwara sebanyak 4 ya. Jaladwara sendiri merupakan pancuran air yang berbentuk makara ya. Makara sendiri adalah filosofinya merupakan kendaraan Dewi Gangga, sebuah makhluk mitologi yang bisa hidup di darat dan bisa hidup di air gitu ya. Nah, ini karena memang peradaban kuno tidak terlepas dari peradaban lembah sungai Indus ya. Nah, ini airnya sangat dingin sekali dan sangat segar. Jadi masa lalu kemungkinan kita bisa menyaksikan para bangsawan, para pangeran muda, para putri-putri raja, para pendeta muda gitu ya, itu mandi di sini, mau di wisuda misalnya, atau mungkin mandi untuk
menghilangkan aura-aura negatif gitu ya. Ada kepercayaan agar awet muda, banyak sekali cerita-cerita yang terkandung di dalamnya. Termasuk kemudian di sana yang paling unik adalah Jaladwara, yang paling tengah itu ada semacam seorang laki-laki atau pangeran mengendarai kuda. Kemungkinan juga lambang dari Dewa Surya ya. Sebagaimana kemudian yang ada di penutup-penutup candi, ini biasanya juga ada lambang sosok laki-laki mengendarai kuda. Ini simbol dari Dewa Surya. Dan strukturnya, sebagaimana kemudian struktur petirtaan-petirtaan kuno, ini terbuat dari batu bata gitu ya. Dan jauh di dalam tanah, dan struktur meskipun ratusan tahun ini sangat kuat dan sangat kokoh, dan airnya sangat jernih sekali ya. Beberapa bukti kalau saat ini masih digunakan sebagai mandi suci atau ritual magis sakral religi, atau masih digunakan sebagai situs religi adalah bunga-bunga wewangian seperti ini ya. Dan diduga memang petirtaan ini sangat erat kaitannya dengan masa kejayaan Kerajaan Kadiri antara tahun 1042 Masehi sampai 1222 Masehi, karena memang dinamika peradaban raja-raja Jawa dari Kadiri kemudian beralih ke Singosari sejak tahun 1222, sedangkan sejak tahun 1293 beralih ke Majapahit. Sebuah kontinuitas ya, cikal bakal peradaban Jawa Timur yang dimulai dari Empu Sendo ini terus dikembangkan oleh putra dan cucu-cucunya, masa Kahuripan terus dilanjutkan, masa Kadiri, Singosari, Majapahit, dan terus ya kemudian beralih ke Demak, Pajang, Mataram Islam hingga saat ini. Ini merupakan sebuah proses perubahan budaya, sebuah proses perjalanan bangsa kita, sebuah benang merah yang tidak bisa dipungkiri karena kita bagian dari mata rantai peradaban masa lalu. Cita rasa Kerajaan Kadiri yang memang tidak banyak meninggalkan tinggalan-tinggalan monumental, tentunya sejarah atau tinggalan petirtaan Berumbung ini merupakan sesuatu yang sangat langka, sesuatu yang sangat patut kita apresiasi, karena memang masa Kadiri ini dikenal dengan masa kasustraan ya. Dari 1500 peradaban kuno yang ada di Jawa ini, hanya Kadirilah yang menghasilkan banyak sekali kasusastraan tulis, baik itu Semaradahana, Sumana Santaka, Gatut Kaca Seraya gitu ya, bahkan cerita Panji dan Candra Kirana ini diduga memang digubah pada masa Kerajaan Kadiri. Namun tidak bisa dipungkiri sepak terjang dari aktivitas Gunung Kelut yang senantiasa meletus berkala ini juga diduga menimbun banyak sekali tinggalan-tinggalan kuno era Kerajaan Kadiri. Karena Kerajaan Kadiri itu memang menjadikan Gunung Kelut sebagai gunung suci. Jika era Singosari, Gunung Bromo dan Gunung Kawi sebagai gunung suci, jika era Majapahit, Gunung Penanggungan sebagai gunung suci, maka Gunung Kelut lah yang pada masa Kerajaan Kadiri dipilih sebagai gunung suci. Dinamika kemudian letusan Gunung Kelut tidak bisa dipungkiri, banyak kemudian tanah-tanah vulkanik yang menutup struktur-struktur kuno ini, menjadikan memang diduga banyak sekali tinggalan-tinggalan era Kerajaan Kadiri tertutup oleh letusan abu dan pasir Gunung Kelut. Jadi penemuan situs Berumbung ini sangat luar biasa sekali ya. Kita bisa kembali flashback dan mengingat sejarah peradaban leluhur yang gilang gemilang di masa lalu, terutama di era peradaban Kadiri di abad ke-12 sampai di abad ke-11 sampai abad ke-13, awal abad 13 Masehi ya. Semoga kemudian berbagai macam situs ini masih menjadikan memberikan inspirasi, motivasi, dan mereview, mengingat flashback kembali tentang bahwasanya kita memiliki kejayaan di masa lalu dan suatu saat nanti akan bangkit kembali. Kali ini kita bersama Pak Kasun Pak ya, dengan Pak siapa Pak? Pak Muhammad Sultan. Pak Muhammad Sultan. Jadi kita sangat penasaran Pak, mungkin ada pengalaman mistis tertentu atau melalui mimpi awal mula ditemukannya semacam petirtaan kuno ya, ada yang menyebutnya istana para raja Kadiri. Di mana mungkin ceritanya Pak? Ya. Ini diketemukan pada tahun 2020, kisaran bulan 7. Waktu itu kita rencana mau bikin kolam. Ya memang waktu itu kita juga tidak tahu kalau di sini memang ada seperti ini Situs. ya. Cuma
memang ada kisi-kisi yang waktu itu sementara itu kita juga tidak tahu kisi-kisi tentang apa. Kita cuma menggali berupaya untuk membuat kolam dan ketemulah tempat seperti ini. Awalnya struktur batu bata yang atas itu Pak ya, ketemu duluan. Iya, yang sebelah sana itu. Nah, kemudian dilaporkan pihak terkait, kemudian diekskavasi oleh pihak terkait tahun berapa Kak? Tahun 2020 itu. Langsung diekskavasi Pak. Dari Balai Pelestari Kebudayaan Pak ya. Yang paling menarik yang ada di sana Pak ya, kayak apa orang mengendarai kuda gitu Pak ya. Nah itu yang paling langka Pak. Itu masyarakat memanainya seperti apa itu? Kalau memanainya seperti ini itu perumpamaan dari Dewi Sitala. Dewi Sitala. Sitala. Dewi Sitala itu suatu di legenda perwayangan atau legenda apa itu sebuah sosok yang menyembuhkan wabah di suatu tempat. Seperti itu di kalung yang ada di kuda itu kan ada apa itu seperti kalung bulat-bulatan itu. Iya, nah, yang itu kan kayak tasbih. Itu namanya obat-obatan itu. Oh, makna dari obat-obatan. Ya, jadi mungkin dulu tempat ini kan juga sebagai tempat mandi raja-raja untuk orang awam, juga sebagai penguatan atau untuk tempat berobat. Oh, luar biasa dari teman-teman. Tadi diduga dengan adanya relief Dewi Sitala yang merupakan lambang penghilang wabah pada masa kuno. Ini adalah petirtaan suci, bisa untuk pengobatan dan menghilangkan berbagai macam wabah gitu Pak ya. Dan diduga para peneliti juga mengaitkan dengan kerajaan Kadiri, Singosari apa Majapahit Pak itu? Iya, kalau ini sementara ini dikaitkan dengan kerajaan Kadiri karena sesuai yang ada di fakta yang tertulis termasuk di prasasti itu ada kerajaan Kediri. Terus jadi diuri-uri terus. Oh iya. Sampai waktu ke era kerajaan Majapahit yaitu Tribhuwanatunggadewi. Oh, berarti prasasti Berumbung 1 era Bameswara tahun 1128 sama Tribhuwanatunggadewi tahun 1339 kalau nggak salah itu Pak. Berarti itu apa namanya ditemukan di lokasi ini Pak? Di lokasi ini, sekitar sini. Sekitar sini saja prasasti ini. Ya. Nah, itu di apa balai desa apa balai dusun Pak? Kalau sekarang ada di balai desa. Balai desa. Ya. Apa saja Pak artefak-artefak penting yang diambil dari lokasi ini yang ditaruh di balai desa? Ya, misalnya ada, Pak. Pertama itu 2 prasasti. 2 prasasti. 2 rapala. Oh, 2 rapala dari sini. Iya. Penjaga pintu gerbang. Terus kala yang besar itu. Oh, kala yang belakang itu Pak. Ya. Terus Linggayoni. Oh, Linggayoni. Terus ada semacam kayak tempat mandi atau comboran kuda itu. Oh, yang ditaruh di depan. Nah, ya itu. Oh, iya. Waterbag atau jedingan. Itu patung yang berkepala 3. Oh, Brahma. Oh, berarti arca-arca yang ditaruh di sana ini semuanya dari sini Pak ya. Berarti bisa diduga selain ini masih terpendam di dalam tanah ini masih banyak lagi mungkin Pak ya? Ya masih banyak. Dugaan seperti apa sementara Pak? Masih banyak. Cuma kan karena dulu tempat ini kan dinamakan sebuah bangunan suci. Betul. Yang itu suatu pendarmaan dari Kusindok kepada Yang Dharma Kamulan. Seseorang yang ditokohkan waktu itu. Seorang penggede atau kalau sekarang bisa dibilang seorang Liang Linuwih. Pada masa Empu Sindok. Sumbernya prasasti apa yang itu Pak? Kalau itu ada di prasasti Parada. Oh, prasasti Parada. Iya, di prasasti Parada ada. Oh, betul. Prasasti Parada saat ini di Siman. Oh, di Siman Pak ya. Jadi di sini di Berumbung ini dahulunya ada semacam tempat pendarmaan. Dari orang sakti berarti Pak ya pada masa Empu Sindok. Pada masa Empu Sindok. Di tanah-tanah di sekitar sini kan dinamakan tanah Sima. Iya. Ya suatu tanah yang dibebaskan pajak dan pungutan lainnya. Ya, jadi luar biasa. Mungkin harapan
Pak Kasun atau harapan masyarakat ya setelah dibuka sedikit ini, apakah kemudian harus dibuka yang lebih besar lagi untuk ekskavasi selanjutnya, Pak? Ya kalau itu menunggu perkembangan. Kita sementara ini kita berjalan bagaimana tempat yang istimewa ini bisa bermanfaat bagi masyarakat desa ini, Pak ya. Terutama masyarakat desa, Iya. sekitar sini juga semua kalangan masyarakat. Bagaimana bisa saling menjaga dan menggunakan tempat. Gitu. Iya. Apalagi sumber mata air dan airnya itu sangat melimpah, Pak ya. Harapannya selain kolam ikan, mungkin kolam untuk anak-anak bermain, Pak, ke depan. Begitulah. Begitu ya. Nanti dikelola oleh BUMDes biasanya gitu, Pak ya. Luar biasa, Pak ya. Kok ini, Pak, banyak yang ritual mandi suci atau mandi bunga. Ini tiap hari, tiap malam atau malam-malam tertentu, Pak? Iya, biasanya itu kalau ada ritual seperti ini malam Jumat atau kalau tidak mendekati purnama. Mendekati purnama. Iya, tanggal 13, 14, 15. Oh iya, Pak. Purnama. Tadi kan Dewi Kertala. Dewi Sitala itu yang masih saat ini mengucurkan air biasanya, Pak ya. Banyak nggak yang mengambil air untuk dibawa pulang sebagai kemudian keyakinan untuk mengobati berbagai macam penyakit? Iya, banyak. Sering jadi juga. Setiap ada yang ritual di sini kebanyakan membawa air. Membawa air, Pak ya. Luar biasa berarti. Kalau di Trawas di daerah saya itu di Jolotundo, Pak. Itu disediakan. Hampir mirip, Pak ya. Hampir mirip. Disediakan curigen, botol-botol nanti dibeli oleh para pendatang atau wisatawan untuk mengambil air suci. Daerah Jolotundo sudah tertata dan termanage dengan baik. Oh gitu ya. Harapan Pak Kasun di sini nanti seperti Jolotundo. Luar biasa teman-teman ya. Ini sedikit dari ungkapan perasaan masyarakat desa ini. Tepatnya di desa apa tadi, Pak? Di Dusun Kebon Agung, ya. Desa Merumbung, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Luar biasa sekali ya. Semoga bermanfaat teman-teman dan video ini semoga dilihat oleh pemilik atau pemangku kebijaksanaan. Semoga bermanfaat.